Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NIM saya 2210101158. Saya dari kelas lintas jalur 1 semester 1, Prodi S1 Kebidanan Profesi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf. Yang pertama, apakah sistem syaraf itu? Sistem syaraf merupakan sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh, seperti berdiri, berjalan, menelan, dan berbicara. Sistem syaraf ini juga mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Sistem syaraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik seperti mata, telinga, hidung, dan semua syaraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi, serta memicu reaksi, seperti membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Dalam menjalankan kerjanya, sistem syaraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, syaraf tepi yang terdiri dari syaraf yang menghubungkan syaraf pusat ke tubuh manusia. Syaraf tepi terbagi dalam dua susunan besar. Yang pertama, syaraf somatik yang bekerja secara sadar, dan yang kedua, syaraf otonom yang sistem kerjanya tanpa harus diperintah atau tidak secara sadar. 3 sistem bagian pada sistem syaraf pusat manusia. Yang pertama adalah otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Jika syaraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak ini adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian otak lainnya. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan syaraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Syaraf tulang belakang berperan mengirim sinyal dari otak ke bagian dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirim informasi tersebut ke otak. Sel syaraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem syaraf adalah sel syaraf itu sendiri. Fungsi sel syaraf adalah menghantarkan impuls syaraf. Neuron terbagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensorik atau sel syaraf sensorik yang membawa pesan ke syaraf pusat. Yang kedua, neuron motorik yang membawa pesan dari syaraf pusat. Yang ketiga, intraneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di syaraf pusat. Struktur dasar neuron. Yang pertama adalah badan sel, yang fungsinya adalah untuk menerima rangsang dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang kedua ada akson, yaitu bagian dari sel syaraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Yang ketiga ada dendrit yang membentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Fungsi sistem syaraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirim informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Sistem syaraf tepi. Secara garis besar, fungsi syaraf tepi adalah menghubungkan respon sistem syaraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya ke tubuh manusia. Syaraf ini meluas dari syaraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan
ke otak. Fungsi syaraf tepi. Yang pertama, fungsi sistem syaraf somatik yang bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar mempengaruhi sistem tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, sistem syaraf otonom yang mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar atau tanpa perlu memikirkannya, seperti detak jantung dan juga bernafas. Syaraf otonom yang pertama, sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada tubuh. Sistem ini juga mempersiapkan tubuh untuk mengeluarkan energi dan menghadapi potensi ancaman di lingkungan. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam tubuh. Setelah ancaman berlalu, sistem ini akan memperlambat dan memungkinkan tubuh ke kondisi normal. Berikut saya sampaikan daftar pustaka terkait materi yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua tentang sistem syaraf pada manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.